الملك وهو على كل شيء Recording in progress. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور اللهم ارحمنا بالقرآن. Maha terberkati Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan kerajaan. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan Allah maha perkasa, Allah maha pengampun. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Dan engkau tidak lihat Muhammad, juga engkau semua hamba Allah. Tidak akan pernah lihat dalam penciptaan Allah ada yang tidak seimbang. Farji'il basar hal tara min futur. Maka ulangi lagi, lihat penciptaan Allah bernama langit. Adakah celah, cacat sedikit pun? Tidak akan pernah kau lihat. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemahakuasaan Allah yang tidak mungkin ada ilah, ada Rob yang bisa mampu membuat semua ilah yang diklaim oleh manusia. Tanya siapa yang berani ngaku-ngaku menciptakan langit. Alladzi khalaqa 7 samawat. Dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Dan ayah bunda nanti insya Allah kapan-kapan kita nanti jalan-jalan melihat langit lapis ke pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapis ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha, sampai Arsy Allah. Ntar kita lihat ya. Kalau udah mati, kalau udah ninggalin dunia, ntar kita lihat semuanya. Sekarang kita nggak diizin sama Allah meninggalkan dunia. Ntar kalau udah meninggal dunia, nah insya Allah semuanya ntar kelihatan. Sabar aja, masih belum mau mati kan, ayah bunda? Belum. Nah yaudah, ntar jalan-jalan ntar lah. Pokoknya Gus Bob ajak jalan-jalan. Nah, kalau udah pada mati semua, ntar kita di sana nanya sama Allah, ya Allah, nih langit yang pertama mana sih batasnya? Langit yang kedua mana batasnya? Sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Dan insya Allah nanti semuanya ahli surga. Jadi hamba-hamba kesayangan Allah ntar boleh masuk surga lewat pintu mana aja. Dan amalan sederhana tuh ya bunda. Kalau wudu baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa itu. Siapa yang wudu baca doa itu, dia boleh masuk 8 pintu surga mana aja, kata Allah. Amalan sederhana, tapi banyak orang yang nggak ngamalin. Atau mungkin pada nggak tahu. Tapi buat ayah bunda, tolong amalin ya. Supaya nanti kita bisa masuk pintu surga mana aja. Ntar kita lewat pintu sini, pintu Ar-Royan kita masuk, pintu sholat kita masuk, pintu sedekah kita masuk, pintu silaturahim kita masuk, pintu sholat kita masuk, pintu mana aja. Jadi asik, nggak pakai dihalang-halangin. Nggak ditanya, nih kartu pasnya mana nih? Kartu pasnya bilang aja nih, ini peserta kelas online Usbob. Nah insya Allah boleh masuk semuanya.
pintu mana aja boleh masuk. Tapi sama ayah bunda amalin tuh. Cari hadisnya. Doa usai wudhu. Kalau habis wudhu, doa ya bunda. Jadi amalkan. Boleh masuk pintu surga yang 8. Yang mana aja dia suka. Sama juga buat para istri. Juga sama tuh. Cuma kerjain 4 hal. Perempuan mana saja kata Rasulullah yang sholat 5 waktu. Satu yang pertama. Yang kedua dia puasa Ramadan. Ini tinggal 90-an hari lagi gini. Ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya, jaga kemaluannya, tidak pernah selingkuh. Nauzubillah. Yang keempat, dia taat sama suaminya. 4 doang. Siapa yang mengerjakan 4 ini, maka dia boleh masuk surga. Dari mana? Pintu mana aja yang dia suka. Jadi perempuan tuh, Masya Allah, dikasih gampang sama Allah dan Rasulnya. Masuk surga dari pintu mana aja. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi Allah ciptakan langit 7 tingkat berlapis-lapis. Dan para ahli masih mendebatkan lapis yang pertama yang sampai mana, lapis kedua sampai mana, sampai ketiga yang mana. Wallah alam. Cuma pokoknya beriman aja ya bunda. Nanti insya Allah kita bakal lihat, kita bakal jalan-jalan. Kita lihat terus kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kalau ayah bunda nggak sabar nunggu mati, nggak sabar pengen lihat 7 lapis langit ini, nah ngelihatnya buka pandangan hati, pandangan pandangan hati yang penuh dengan cahaya Allah ntar bisa kebuka. Mana dalilnya? Sebab ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Sampai melihat segala-gala. Maza wal basaru wa matawa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di ayat 17 dan 18 disebut sama Allah. Jadi setelah ngelihat Jibril, setelah ngelihat turunnya Jibril, setelah ngelihat ars Allah, setelah ngelihat jannatul ma'wa, maka disebut sama Allah, maza wal basaru wa matawa. Pandangannya tidak akan pernah keliru dan tidak melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang amat dahsyat. Belum nunggu mati ini. Jadi yang nggak sabar pengen lihat ars Allah, pengen lihat jannatul ma'wa, pengen lihat Jibril, acaranya udah dikasih tahu tuh, ayat 1 sampai 18. Dengan buka pandangan hati. Pandangan hati itu gimana cara bukanya? Gampang. Jadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang disayang sama Allah, ntar juga dibukain. Kayak kalau ayah bunda datang ke Cianjur, nggak pakai bilang-bilang kayak Bunda Ocha kemarin sama anak sama cucunya. Nggak bilang-bilang aja karena udah kenal dibukain sama Usbok karena udah kenal. Jadi karena udah akrab, coba nggak kenal, nggak juga dibukain pintu. Jadi caranya kenal, akrab, jadi kesayangan. Ntar semuanya dibukain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya gimana cara buka mata hati Usbok, ya jadi hamba kesayangan Allah aja dah. Ya bunda, gampang. Ntar segala-gala dibukain. Jadi itu kalau mau nanya tentang 7 lapis langit, jangan 7 lapis langit. Ars Allah ditunjukin. Jannatul ma'wa, surga tempat kita kembali dilihatin. Dikasih tahu. Ya kalau nggak sabar nunggu mati ya. Tapi insya Allah
sabar aja. Kalau nggak dapat di masih hidup, ntar setelah mati, ntar ditunjukin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pagi-pagi ngomongin dahsyat banget kita ya, yang yang jauh dalam jangkauan kita. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Dalam penciptaan Allah itu nggak ada yang nggak seimbang, semuanya sempurna. Ya bunda. Maka jangan pernah ngeluh atas semua ciptaan Allah. Kenapa ya Allah, cucu saya masih sekecil ini sakit jantung? Enggak, jangan pernah ngeluh. Itu yang terbaik buat dia. Kenapa ya Allah, suami saya padahal nggak ganteng-ganteng banget, kenapa dia kawin lagi? Nah, itu diciptaan Allah. Ntar juga kalau kita nerima terjadi harmoni. Nggak ada yang nggak seimbang. Semuanya seimbang. Seperti ada sakit di antara banyak sehat yang Allah kasih. Dari semua sehat, baru dikasih sakit 3 hari, seminggu, ngeluh. Padahal sehatnya sepanjang tahun dikasih sehat semua. Dikasih 11 bulan makan, 1 bulan disuruh puasa, ngeluh. Enggak. Semuanya seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seimbang. Dan keseimbangan ini namanya equilibrium. Nanti ayah bunda belajar tentang equilibrium. Semuanya sudah diciptakan sama Allah seimbang. Dan keseimbangan itu yang dijaga sama Allah dan kemudian dijaga sama makhluk-makhluknya. Wasama rafaha wa wada'al mizan. Allah tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. 3 kali diulang sama Allah. Tentang equilibrium itu. Langit kami tinggikan. Lalu kemudian kami letakkan equilibrium keseimbangan. Allah tadghaw fil mizan. Kalau Allah menciptakan keseimbangan, maka kalian jangan pernah curang dalam keseimbangan. Dalam timbangan itu jangan dikurangin. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Karena itu kalau kalian punya wewenang, apakah wewenangnya itu jadi pedagang, apakah wewenangnya jadi pemutus kasus, menentukan nasib orang, maka kata Allah, wa aqimul wazna, tetapkan timbangan. Equilibrium itu tetapkan. Wala tuqsirul mizan, dan jangan pernah curang dalam timbangan. Maka mereka yang berbuat curang, hianat, dan hianat itu menodai diri sendiri pasti itu. Kenapa? Karena dia menentang hukum Allah, sunatullah yang namanya keseimbangan. Keseimbangan itu equilibrium. Insyaallah ini udah kuliah S2 kayaknya kita nih, ngomong tentang equilibrium, tentang macam-macam. Marji'il basarah al-karamin futur. Lihat, ulangi lagi, kata Allah. Lihat lagi, dalam penciptaan Allah, ada nggak sedikit pun cacat? Maka dialah Allah yang ciptakan segala-gala dengan sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakan, khalaqaka telah menciptakan engkau, fasawwaka menyempurnakan engkau, fa'adalak dan membuat dirimu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja Allah menyusun sesuai keinginan. Ada yang bisa nebak surat apa itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tulis di chat coba. Ada yang tahu nggak surat apa itu?
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Baik, itu ada pinter-pinter nih. Udah pada langsung bisa nebak. Insyaallah. Dialah Allah yang menciptakanmu, menyempurnakanmu, lalu menyeimbangkanmu dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Dia menyusunnya. Insyaallah. Enggak, enggak ada yang cacat, enggak ada yang kurang. Meskipun ada di antara hamba Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Dah, daun telinganya ada tapi nggak bisa dengar. Mulutnya ada tapi nggak bisa bicara. Atau cacat tubuhnya, kelihatannya cacat. Atau hanya satu sarafnya gagal, maka dia punya sindrom. Atau satu kromosomnya hilang, maka dia jadi Down syndrome. Macam-macam Allah kasih ayah bunda. Atau ada makhluk jaringan di tubuhnya yang menggurita jadi kanker misalnya. Apapun, enggak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Kayak Kaila habis Indonesia hafal 30 juz. Ananda ini udah kemana-mana. Bahkan udah keliling dunia. Sultan Brunei pun manggil Kaila sama Najah. Kalau Najah itu cerebral palsy, Kaila nggak bisa ngelihat. Tapi dua anak ini, anak Indonesia yang kecil, 30 juz hafal. Dan menginspirasi orang banyak. Dalam sebuah wawancara, ketika Allah sudah kasih dunia, ditanya sama Kaila, Kaila mau bisa ngelihat nggak? Jawabannya Kaila, enggak mau ngelihat. Ini aja udah enak banget. Insya Allah. Enggak tuh, enggak ada yang cacat. Kaila ngerasakan udah nikmatnya luar biasa. Lagi sebel banget sama anak. Atau sebel banget sama suami. Sebel banget sama istri. Tuker coba, kira-kira. Mau nggak? Bunda, tuker. Ya nggak mau. Yang kita sebelin, yang kita keselin, rupanya dia yang paling terbaik udah. Ntar begitu nggak ada, waduh nangis ya udah nggak habis-habis. Jadi yang Allah hadirkan itu udah yang terbaik, nggak ada kurangnya udah, nggak ada kurangnya. Rumah katanya sempit, rumah katanya jorok, kumuh, tapi masya Allah betah. Itu yang nggak habis pikir. Udah berkali-kali rutin banjir, tinggal di pinggir sungai, disuruh pindah kagak mau. Udah paling enak rumah di situ. Jadi semua yang Allah ciptakan tuh nggak ada yang kurang. Yang kurang cuma satu, kurang syukur. Syukur. Temannya Bu Nawas, rumahnya kecil, anaknya banyak, mertuanya datang lagi nginep. Maka di masjid dia liatin nama Abu Nawas. Kenapa? Pokoknya pusing banget. Pusing nih Abu Nawas. Rumah saya udah sempit, anak banyak, mertua datang lagi. Terus saya tidur di mana? Kata Abu Nawas. Jadi gimana? Ya saya pengen punya rumah yang luas. Kata sahabat ini. Gampang. Gampang situ main enak ngomong. Karena temennya dikasih nasihat. Ya kalau nggak percaya nih jalanin aja nih. Cara saya kata Bu Nawas. Dikasih terapi. Caranya apa? Punya ayam nggak? Punya. Ada berapa ekor? Ada sekian ekor. Betina yang segini, ayam segini. Dah. Tar malam bawa masuk ke rumah. Lah.
Kan orangnya udah banyak. Iya, bawa masuk ke rumah. Supaya makin betah tidur. Maka kemudian tahu dah, itu ayam dimasukin, nurutin tuh nasihatnya Abu Nawas. Maka kemudian tahu apa yang terjadi? Nggak cuma dia. Itu serumah pada nggak bisa tidur. Maka besok subuhnya dia komplain. Waduh, parah lu, Abu Nawas ngasih nasihat kayak begini. Kenapa? Nggak cuma saya, sekeluarga kita nih kagak bisa tidur, termasuk mertua. Nggak bisa tidur. Oh iya salah. Kata Abu Nawas, saya kemarin ada yang kurang nasihatnya. Apa? Kambing, punya nggak kambing? Kata Abu Nawas. Ada sepasang. Nah, ntar malam bawa juga. Terus ayamnya juga di dalam, kata Abu Nawas. Tahu kan terjadi ya bunda? Bener dia turutin tuh. Kambing diajak masuk, ayam diajak masuk, orang segitu rumah sempit banyak. Waduh besoknya dia marah-marah tuh, komplain besar Abu Nawas. Kata Abu Nawas, ini ada gini ada. Gak usah marah-marah. Nah sekarang coba, itu ayam yang udah 2 malam ikutan, ayamnya nggak usah ikutan, balikin ke kandang. Kambing gimana? Kambing tetap, malam ini tetap masih ada. Maka dia nurut. Tahu yang terjadi tuh, ya bunda, begitu ayam-ayamnya udah nggak ada, eh agak ringan tuh dia. Tapi Mas, suka bau perengus tuh. Kadang-kadang dia buang air tuh kambing. Udah kalau begitu besok kambing juga nggak usah diajak masuk. Tahu ya udah. Itu setelah malam keempat di masjid wajahnya cerah banget. Apa yang terjadi? Ya Allah. Itu setelah nggak ada kambing, udah setelah nggak ada ayam, itu rumah kayaknya enak banget, lapang. Padahal bunda, rumahnya itu juga. Rumahnya itu juga. Cuma nata hatinya aja yang enggak. Jadi nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Tahu nggak ya bunda? Banyak di antara manusia ini rumahnya dulunya ngontrak. Mungkin ada di antara kita rumahnya ngontrak. Pengen punya rumah meskipun kecil. Alhamdulillah dikasih sama Allah rumah kecil. Nanti begitu rumah kecil, kamar yang cuma satu. Maka kemudian ngobrol sama pasangannya. Ayah, mah, kayaknya anak-anak harus punya kamar. Dibikinin kamar. 2 kamar. Ini anak laki-laki nggak boleh nyampur sama anak perempuan. Bikin lagi kamar satu. Rumah makin gede. Ini anak-anak kita ini nambah jadi 3. Bikinin lagi kamar. Ntar kalau papa mama kita datang, mertua datang, masa mau tinggal di kamar kita, bikinin kamar lagi. Saudara-saudara pada ngumpul, makin gede itu rumah. Tahu apa yang terjadi? Rumah makin digedein, ayah bunda, supaya apa? Supaya semuanya nyaman. Tapi nggak berasa satu anak kita udah pada gede, udah nikah, udah keluar dari rumah. Angkat tangannya coba, sebab mau lihat siapa yang merasa sekarang rumahnya kegedean, udah sepi rumahnya, angkat tangan. Insya Allah. Tuh. Begitu. Itu kambingnya, ayamnya udah pada dikeluarin ya. Tuh ayam bunda. Jadi manusia tuh, manusia suka bingung sendiri. Ciptaan Allah masih sempurna, nggak ada yang kurang sedikit pun. Yang kurang cuma satu, syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.